Masih melanjutkan minggu lalu, saya bacakan dari 1 Tesalonika pasal 5, ayat yang ke-17 itu pendek saja, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Ya. Nah saudara, bagaimana kita mempraktekkan ini? Tetaplah berdoa. Ya. Pray without ceasing. Berdoa senantiasa atau tetaplah berdoa. Nah salah satunya kita melaksanakan tetaplah berdoa itu. Saya mungkin pikir bahwa kita akan berdoa 1 kali 24 jam gak amin-amin. Ya bukan begitu juga saudara. Tetaplah berdoa. Ya. Salah satunya adalah berdoa dan menyanyi. Kita bisa menyanyi kapanpun, saudara. Hati saudara penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian dan sembahan. Saudara menyanyi, dalam menyanyi itu sudah terselip juga doa kita kepada Tuhan, permohonan kita kepada Tuhan. Jadi intinya adalah Bapak Ibu kita berdoa senantiasa sambil menyanyi, artinya kita berdoa itu bukan beban. Berdoa dihubungkan dengan menyanyi. Artinya kita melakukan itu bukan karena terpaksa, saudara. Ya, kita berdoa senantiasa itu menjadi sukacita dalam kita sehingga kita menyanyi di dalamnya juga, saudara. Bahwa berdoa tidak perlu menjadi beban dalam hidup saudara. Ada nyanyian sukacita bersamaan dengan doa yang dinaikkan kepada Tuhan. Kita baca lagi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 itu pendek-pendek saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi saudara perhatikan, ayat 17 itu di tengah-tengah kata bersukacita dan mengucap syukur. Ya. Jadi kata tetaplah berdoa itu ada di antara bersukacitalah dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacitalah senantiasa. Ya, jadi dengan kata lain, selalu bersukacita itu kata Tuhan, sementara saudara berdoa senantiasa. Selalu bersukacita sementara saudara berdoa senantiasa dan saudara Tuhan mau mengajar kita bahwa berdoa bukanlah sesuatu yang harus dipaksakan, bukanlah merupakan satu beban, saudara ngantuk-ngantuk dipaksa datang. Bukan saudara, berdoalah, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, kemudian mengucap syukur. Jadi itu berdoa harus dalam satu situasi yang tidak pernah ada beban di dalamnya. Kita melakukannya dengan bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Berdoa itu seperti asap dupa yang naik ke sorga. Bersukacitalah senantiasa. Ya. Jadi saudara, ya ada ayat lain dikatakan dalam segala perkara ucapkanlah syukur. Ya. Jadi saudara, ada roh sukacita, ya. Ada ucapan syukur, ya. Dan kita berdoa senantiasa. Sukacita dan ucapan syukur itu berjalan bersama dengan doa, saudara. Ya. Jadi saya mau menyampaikan ada alasan-alasan mengapa menyanyi bersukacita itu menjadi alat doa yang tidak berkeputusan. Kita berdoa jangan putus. Bagaimana caranya? Menyanyi. Kita menyanyi pagi hari ini. Kita berdoa pagi hari ini. Jadi menyanyi sebagai alat untuk doa yang tidak berkeputusan. Makanya saudara, mengapa kita free worship? Mengapa kita janjikan ya di tengah-tengah doa kita haleluya. Itu bukan mengada-ada. Haleluya, haleluya. Sesuai dengan kebebasan hati saudara, saudara mengekspresikan pujian di dalam doa. Saudara. Nah saudara, saya pikir salah satu alasan dari sekian banyak alasan mengapa menyanyi itu sebagai alat untuk doa yang tidak berkeputusan. Saya ambil satu saja pada pagi hari ini
Di Mazmur pasal 22 ayat yang ketiga, itu ayat sudah jelas dan kita sering membacanya. Mazmur 22 ayat 3, Tuhan bertahta, ya, atau dia tinggal di dalam puji-pujian, dalam nyanyian umatnya. Ya, semua kita mengenal ayat ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, kita sedang hidup di dunia yang tidak baik-baik saja. Kita sedang hidup di dunia yang atmosfernya sudah terkontaminasi dengan kejahatan. Kita sedang hidup di dunia di mana sudah atmosfer bumi kita ini sudah dirusak, sudah terkontaminasi, sudah teracuni, sudah terpolusi. Sudah terpolusi bukan hanya dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia akhir zaman yang semakin hari semakin bertambah-tambah. Bukan terpolusi hanya oleh karena perbuatan-perbuatan jahat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kan kita tahu surat Efesus katakan bahwa atmosfer bumi kita ini saudara, itu di dalamnya ada penguasanya. Ada pemerintahan roh kegelapan di atmosfer bumi ini. Saudara, Allah melihat bahwa atmosfer yang mengelilingi bumi kita ini tuh saudara, itu tidak kudus lagi. Itu sudah dikontaminasi dengan hadirnya sebuah sistem pemerintahan yang jahat. Yang tujuannya mau merusak manusia. Yang tujuannya mau merusak bahkan anak-anak Tuhan. Saudara. Bahwa iblis dengan struktur pemerintahannya itu benci dengan yang nama manusia. Itulah sebabnya saudara melihat dunia dalam keadaan yang jatuh. Dunia berperang. Dunia saling membenci. Terjadi saudara pembunuhan dan lain sebagainya. Terjadi pemerkosaan. Terjadi gempa bumi. Terjadi perubahan cuaca. Saya mau mengatakan itu bukan cuma gejala-gejala bagaimana saudara. Tapi itu karena memang saudara bumi ini atmosfernya udah rusak. Nah, bagaimana sikap kita anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi yang sudah tidak ideal sebab dulu dunia nggak seperti begini. Dulu dunia sama Adam dan Hawa itu bersih, sudah belum ada dosa. Ya, tapi begitu dosa masuk dan saudara iblis mendapat kesempatan untuk menguasai dunia ini sebab dulu dunia diperintah oleh manusia. Tapi manusia karena memberontak kepada Allah dan lebih percaya kepada iblis, lantas tanpa sadar mungkin menyerahkan saudara tugasnya mendominasi dunia ini kepada si setan. Dan setan yang menguasai sekarang sehingga kita lihat kerusakan demi kerusakan terjadi. Saudara. Di tengah keadaan yang seperti itu bagaimana kita? Umat Tuhan. Berdoalah senantiasa dan bersukacitalah. Berdoalah senantiasa dengan kita menyanyikan saudara nyanyian ucapan syukur. Atau kita free worship itu melodi. Making melody in your heart to the Lord. Haleluya. Jangan diam aja saudara. Haleluya. Saudara, kita sedang mempenetrasi keadaan atmosfer yang jahat. Jadi sebab setiap kali umat Tuhan datang berkumpul saudara, bersama-sama kemudian berdoa senantiasa dan memuji dan bersuka cita, kita sedang memberikan satu tempat di tengah keadaan dunia yang kacau ini, satu tempat di mana Tuhan penetrasi. Tuhan duduk di tengah-tengah pujian dan penyembahan umatnya. Dan waktu Tuhan duduk di tengah-tengah pujian dan penyembahan umatnya saudara, dia mengusir segala pekerjaan kuasa setan. Dia mengusir segala yang jahat saudara. Segala atmosfer yang tidak benar saudara. Itu tugas kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai hamba-hamba Tuhan saudara. Ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10, itu ayat juga yang sudah sering kita baca saudara. Ya. Yesus menceritakan kayak apa itu roh jahat yang berusaha melakukan sesuatu yang jahat. Bikin apa dia? Ya. Dan roh itu gentayangan di seluruh muka bumi ini saudara. Enggak di Indonesia, enggak di Amerika, enggak di Afrika, di Asia. Di seluruh muka bumi ini iblis dengan seluruh antek-antek pekerjaan kuasa setannya ada berkeliling saudara. Mau ngapain dia itu? Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang. Yesus menggambarkan segala si jahat, si iblis dengan segala antek-anteknya itu sebagai pencuri yang datang ngapain? Mau kasih saudara hoki? Mau kasih saudara sukacita?
mau kasih saudara berkat, omong kosong. Saya percaya saudara, iblis datang bukan kasih berkat sama saudara. Saudara cari pesugihan, itu omong kosong. Saudara. Itu tipuan. Sebab Yesus katakan pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri satu, dua membunuh, dan tiga membinasakan. Aku datang supaya mereka, kita mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Jadi saudara, di dalam tiga kata ini saudara melihat ringkasan daripada gerakan daripada si jahat. Kerjaan dia tidak lain dan tidak bukan untuk membinasakan, membunuh dan mencuri. Itulah sebabnya kita melihat dunia ini rusak, porak-poranda, kejadian kejahatan terjadi. Itu bukan cuma gejala sosial biasa. Ada pekerjaan jahat di baliknya. Nah bagaimana? Kita anak Tuhan leha-leha aja. Kita anak Tuhan jadi penonton. Itulah sebabnya kita ambil waktu-waktu kita. Sebelum saudara melakukan apapun, saudara datang ke tempat ini. Atau yang bergabung di rumah-rumah saudara, ngapain? Berdoa senantiasa. Di dalamnya ada penyembahan, ada nyanyian. Saudara, ada sukacita. Dan semua itu saudara Tuhan katakan dia duduk di tengah-tengah pujian dan sembahan umatnya. Dan di tengah-tengah dunia yang sedang bergolak ini ada poin-poin, ada tempat-tempat di mana ada pujian sembahan saudara. Ada doa, di situ kita sedang memberikan tempat bagi langit terbuka, bagi Tuhan datang, dia duduk di atas pujian penyembahan umatnya, dia penetrasi di sana dan di mana Tuhan hadir, iblis harus mundur. Yang percaya katakan amin. Amin saudara. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Allah. Biarlah ini menjadi pola hidup kita. Berdoa senantiasa. Nyanyi sambil menyanyi. Sambil free worship. Haleluya. Haleluya. Kan gitu harusnya saudara. Ya. Jadi Elohimers, saya mendorong saudara untuk mengerti rahasia ini. Berdoalah senantiasa. Salah satu caranya adalah dengan nyanyian, pujian, dan sembahan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.